Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jaza Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan Microsoft Excel 2010, yaitu tentang creating cell data. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, construct cell data. Yang kedua, apply autofill. Yang ketiga, apply and manipulate hyperlink. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu tentang construct cell data. Nah, pada bagian ini kita akan membuat construct untuk cell data. Nah, di sini contohnya pertama-tama kita blok dulu yang kita construct, kemudian kita copy. Nah, setelah itu tentukan letak di mana kita akan mempaste dia. Contohnya di sini. Kemudian pada bagian paste ini kita klik ini, transpose. Oke, klik. Nah, dia tidak akan menjadi berurutan ke bawah lagi apabila sudah dipaste, melainkan menjadi menyamping. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan lain yang sederhana pada Microsoft Excel namun tidak terdapat pada Microsoft yang lainnya, yaitu tentang pemanfaatan copy paste yang mana copy paste ini bisa kita jadikan sebagai metode untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengkalikan, ataupun membagikan. Nah, caranya cukup mudah. Pertama-tama kita klik dulu bagian mana yang ingin kita tambahkan, contohnya di sini. Kemudian kita copy, dan apabila kita ingin mengalihkannya dengan angka ini, kita harus mengklik dulu pada sel mana yang akan kita kalikan. Setelah itu kita klik paste, kemudian kita klik paste spesial. Nah, di sini pada bagian operation saya akan menjelaskan sedikit. Add ini untuk menambahkan, subtract mengurangkan, multiply mengkalikan, divide membagikan. Karena kita akan mengkali, kita pilih multiply. Kemudian klik OK. Nah, maka sebelumnya tadi di sini 5 menjadi angka 30 karena 30 ini merupakan hasil dari perkalian 6 kali 5. Nah, selanjutnya pada bagian ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan sel baru, menambahkan baris baru. Nah, caranya kita klik dulu di mana kita akan menambahkan baris tersebut, contohnya di sini. Kemudian pada bagian sel kita bisa klik insert. Nah, di sini kita bisa memilih kita akan menambahkan sebuah sel saja atau menambahkan baris ataupun kolom. Di sini kita akan coba menambahkan baris. Nah, dia di sini akan muncul baris baru. Dan apabila kita ingin menambahkan kolom, kita tinggal klik insert column. Nah, di sini apabila kita ingin menghapus ini baris atau kolom, maka kita bisa klik delete, kemudian kita pilih nih, klik delete column, delete kolom, ataupun delete baris. Di sini juga ada delete cell. Nah, contohnya kita akan klik delete baris atau yaitu kita klik delete sheet rows. Nah, begitu. Baiklah, masuklah kita ke materi yang kedua, yaitu apply autofill. Nah, bagian pertama kita akan membuat filling a data series. Nah, filling a data series ini memudahkan kita untuk percepat, contohnya dalam pembuatan nomor. Nah, pertama-tama kita akan membuat nomor berurutan.
tapi tidak perlu melakukan banyak pengecekan, yaitu cukup kita melakukan 2 pengecekan angka yang berturut-turut, kemudian setelah itu kita blok, kemudian kita arahkan ke pojok kanan bawah dari sel yang kita blok tadi, kemudian kita klik and drag, kita seret ke bawah. Nah, dia akan muncul angka yang berurutan. Karena saya buat angka kelipatan 1, maka dia akan muncul berurutan angka kelipatan 1 setelah yang saya copy tadi. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat angka kelipatan 2, 3 ataupun seterusnya, kita bisa buat di sini. Contohnya kita buat angka kelipatan 2 dimulai dari 2, 4. Nah, kemudian tinggal kita copy aja. Pertama kita blok, kemudian kita klik dan tahan, kemudian kita seret hingga mencapai sel atau angka yang kita tentukan. Begitu juga kelipatan seterusnya dengan cara mengklik 2 angka yang saling berkelipatan. Setelah itu blok, klik and drag serta seret ke bawah. Nah, pada bagian ini juga menjelaskan tentang to copy numeric data. Nah, di sini tidak hanya kita bisa mengurutkan angka-angkanya ataupun mengurutkan secara kelipatan, tapi di sini juga kita bisa mengcopy data secara terus-menerus dengan cara pertama-tama kita klik dulu data yang ingin kita copy. Nah, kemudian kita klik dan tahan, kemudian tarik ke sel seterusnya sehingga kita mencapai batas yang kita tentukan. Nah, di sini contohnya seperti ini. Saya mengubah format dan mengcopy data pada sel ini jadi lebih banyak ke bawah. Cara lainnya yaitu apabila kita ingin mengcopy, menambahkan data tersebut, kita bisa klik di mana saja yang jelasnya berdekatan, atau bisa dibilang sel tersebut berada tepat di sebelah data yang ingin kita copy. Setelah itu kita klik menu home, kemudian pada bagian editing kita klik fill. Nah, di sini kita akan mengcopy data yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti karena kita sudah di sel yang sebelah kanan, kita klik right. Nah, maka data yang di sebelah kiri akan tercopy ke sebelah kanan. Begitu juga apabila kita ingin mengcopy ke sebelah atasnya atau bawahnya atau kirinya, tinggal kita tentukan saja di mana letak sel kita, kemudian kita pilih fill. Nah, ini karena berada di sebelah kiri dari ini, kita klik left dan begitu seterusnya. Baiklah, masuklah kita ke materi yang ketiga, yaitu apply and manipulate hyperlink. Nah, pertama-tama di sini saya akan menambahkan hyperlink, yaitu pertama kita klik di bagian mana yang kita tambahkan hyperlink, contohnya di sini, kemudian pergi ke insert, kemudian kita klik hyperlinks. Nah, di sini terdapat address, kita bisa mengklikkan link yang sudah kita copy dari internet, contohnya seperti ini.
kemudian pastekan di sini, kemudian klik OK. Maka akan jadi tampilan seperti ini. Nah, apabila kita ingin menambahkan link dari file yang sudah ada, caranya hampir sama. Kita pertama-tama klik insert, kemudian hyperlink, setelah itu place in this document. Di sini kita bisa pada bagian Excel itu file or web page. Di sini kita bisa menambahkan file yang ingin kita tambahkan. Tentunya sini saya akan menambahkan link dari ini. Kemudian oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, pada bagian ini juga kita bisa membuat hyperlink dengan cara menambahkannya pada laman yang baru. Maksudnya kita membuat hyperlink tetap di Microsoft Excel namun di lembar yang lain. Contohnya, pertama-tama kita klik dulu di mana kita ingin membuat hyperlink tersebut. Di mana kita ingin menambahkan hyperlink. Kita ingin menambahkan hyperlink ya. Nah, tentunya di sini, kemudian pergi ke menu insert, kemudian hyperlink. Nah, di sini bisa kita pertama-tama langsung diarahkan ke sini. Nah, kita langsung saja menuju ke menu create new document. Nah, di sini kita bisa membuat nama dari dokumen. Contohnya kita buat contoh 1 saja. Nah, untuk penyimpanannya sendiri kita bisa memilih setuju ataupun apabila kita akan mengubahnya, ini nama tempat penyimpanannya, ataupun kita bisa mengubahnya di sini. Nah, selain itu juga di sini terdapat kapan kita ingin mengeditnya. Kita bisa mengedit sekarang ataupun nanti. Nah, apabila kita ingin mengeditnya nanti ataupun di akhir-akhir, kita bisa klik ini edit the new document later, ataupun kita ingin mengerjakannya sekarang, kita bisa klik edit the new document now. Setelah itu kita klik OK, maka kita akan muncul ke laman baru, alias Microsoft Excel akan otomatis membuka lembar kerja baru. Ini bisa kita lihat. Tadi kita berada di sini, kemudian kita klik nama filenya itu contoh 1, maka beralih ke sini. Dan apabila kita ingin mengedit hyperlink, kita tinggal edit saja di laman ini. Nah, selain itu juga, nah pada bagian ini juga, selain yang sudah kita jelaskan tadi, kita juga bisa membuat hyperlink itu berada pada satu lembar kerja ini, alias pada sheet ini, ataupun bisa ke sheet selanjutnya, bisa berada di sheet lainnya gitu, maksud saya. Nah, contohnya ini pada lembar kerja sheet 1, kita akan membuat, nah yang ini pada sel C1 ini kita akan buat dia memiliki hyperlink. Caranya klik menu insert, kemudian hyperlink. Nah, di sini kita klik place in this document. Nah, di sini pada bagian type the cell reference, itu artinya kita menuju ke sel mana yang ingin kita jadikan acuan dari hyperlink tersebut.
Contohnya di sini kita akan buat A1, tetap A1, namun kita membuatnya dari, namun kita mereferensikannya dari sheet 2. Berarti pada sel A1 di sheet 2 dia akan menjadi hyperlink dari yang sudah kita klik tadi, yang sudah kita tentukan tadi untuk menjadi hyperlink. Nah, contohnya nih, langsung saja kita klik OK apabila sudah. Nah, apabila kita klik di sini, maka dia akan pergi ke sheet 2 sel A1. Nah, begitu. Editing hyperlink. Pada bagian ini kita bisa mengedit hyperlink yang sudah kita buat. Nah, contohnya pada bagian ini, hyperlink ini akan kita edit. Caranya, kita klik kanan, kemudian edit hyperlink. Nah, pada bagian ini kita bisa mengubah sumber-sumber hyperlink tadi. Bisa kita ubah dari sini, dari file atau web page yang kita ketikkan di sini. Kemudian kita bisa place in this document. Kita bisa mulai dari sheet 1 ataupun sheet 3. Nah, bisa juga mengubah referensinya, dan kita juga bisa membuat create new document seperti yang kita buat tadi sebelumnya. Apabila sudah, tinggal kita klik OK. Karena saya tidak ingin mengubahnya, maka saya klik cancel. Nah, di sini juga kita bisa menghapus hyperlink. Caranya juga cukup mudah. Pertama-tama kita klik insert, kemudian pada bagian pertama-tama kita klik pada bagian sel mana yang ingin kita hapus hyperlinknya. Kemudian kita klik kanan, di sini ada remove hyperlink. Nah, ataupun bisa dengan cara lain, yaitu kita klik sel yang sudah memiliki hyperlink, kemudian kita klik kanan. Nah, pada edit hyperlink kita bisa klik remove hyperlink. Nah, maka dia akan terhapus hyperlink yang sudah melekat pada dirinya.